Tuhan, kami syukur karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh beribadah di awal tahun 2023. Mari kita menikmati setiap kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kita rindu biarlah Tuhan menjamah setiap kehidupan kami, melawati setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang dengan hati yang mengharapkan mencari Dia. Haleluya. Hallelujah.
menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan ibadah tahun baru di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mulai Tuhan dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah pagi hari ini. Mulai tengah-hari kepada hatinya. Kami letakkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemulaian ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bagaimana kalau cara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Mari di tahun 2023 kita mau lebih semangat lagi. Amin. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Para
Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, yang dari sepanjang
kebesaran senantiasa menyertai tiap langkah hidup. Terima kasih. Kami mau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sebentar kami hendak dengarkan firman. Firman Engkau atas kami Tuhan. Melalui hamba-Mu, melalui kami semua. Dan biar setiap firman Allah yang kami dengar dan kami terima hari ini, itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini beribadah di awal tahun 2023. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan baca demikian bunyi firman Allah. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, percayalah bahwa tahun 2023 adalah tahun-tahun di mana kita akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Katakan amin. Meskipun kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada banyak orang yang memprediksi bahwa tahun 2023 itu gak jelas. Tahun 2023 itu diprediksi penuh dengan kegelapan. Bicara tentang kegelapan selalu dihubungkan dengan kesukaran dan kesusahan. Saya mau mengatakan, kalau tahun 2023 orang katakan penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, karena kita percaya Dia Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bicara dengan kata Immanuel, seringkali yang kita dengar bahwa Allah itu menyertai kita. Kita setuju karena Alkitab mengatakan hal yang demikian. Saudara tentu tahu kenapa sampai dikatakan namanya Immanuel. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-22, di situ dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat ini bukan hanya ditulis pada Matius 1 ayat 23 tentang apa yang dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Tetapi dalam kitab Yesaya, kalau saudara baca pasal yang ke-7, bisa juga diceritakan tentang hal ini. Nah saudara, pada waktu itu umat Israel di zamannya Nabi Yesaya itu menghadapi yang namanya kesukaran, menghadapi yang namanya kesulitan. Bangsa mereka dikepung oleh musuh, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan seorang Nabi Tuhan Yesaya mengatakan bahwa satu kali akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membebaskan mereka dari semua kesusahan dan kesulitan. Dialah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata Immanuel itu muncul dalam Alkitab
kurang lebih 3 kali. Itu membuktikan bahwa Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, itu sungguh nyata. Katakan amin. Hal inilah yang membuat umat Israel yang pada waktu itu sedang menghadapi kesusahan, sedang menghadapi kesulitan, mereka dikuatkan. Mereka tidak lagi takut meskipun mereka sedang dikepung oleh musuh. Pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, meskipun tadi saya katakan dari awal, orang memprediksi tahun ini tahun-tahun yang diprediksi secara negatif, tetapi bagi kita orang yang beriman kepada Yesus, kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang menyertai hidup saya dan saudara, maka kita akan tetap katakan tahun ini, tahun 2023 adalah tetap tahun yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Tahun yang penuh dengan kilat gemilang. Amin, saudara. Kita harus yakin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau Allah itu menyertai hidup saya dan saudara, maka jangan katakan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas sepanjang kita menjalani kehidupan di tahun 2023 ini. Tahun 2022 sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan kita juga rindu tahun 2023 ini kita akan melangkah sampai akhir nanti bersama dengan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saudara, kalau Allah itu menyertai hidup saya dan saudara, saya mau mengatakan, maka mata Tuhan itu akan selalu memperhatikan hidup saya dan hidup saudara. Katakan amin. Mata Tuhan akan selalu tertuju pada kehidupan kita semua. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, kita akan melihat saudaraku, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Demikian, maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Katakan amin. Kalau Tuhan yang menyertai hidup saya dan saudara, saudara tak perlu takut dan khawatir menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan kegelapan ini. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang selalu melihat setiap kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Maka Tuhan itu tertuju, kata firman Tuhan, kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sama katakan, itu artinya bahwa mata Tuhan, telinga Tuhan itu sangat berfungsi dengan baik. Kadangkala kalau kita minta tolong kepada manusia, kadangkala mereka belum tentu telinganya berfungsi dengan baik. Tapi kita punya Tuhan, baik mata, baik telinga, semua berfungsi dengan baik. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Tuhan sangat melihat kehidupan saya dan saudara. Selama saya dan saudara tetap hidup benar, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita semua. Katakan amin. Bahkan dikatakan di sini, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apa yang boleh kasih dalam itu? Apa yang perlu Tuhan tolong di tahun 2022, tahun 2023? Sampaikan itu kepada Tuhan. Amin. Sampaikan itu kepada Yesus. Mungkin pergumulanmu belum mendapatkan pertolongan, mungkin masalahmu belum mendapatkan pertolongan, mungkin sakit yang sedang kau hadapi belum ada pertolongan. Pagi hari saya mengatakan Tuhan menyertai kita, dan mata Tuhan selalu tertuju atas hidup saya dan saudara. Selama kita mau hidup dalam kebenaran, percayalah dan yakinlah, hidup saya dan saudara pasti tetap dalam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Tetap dalam apapun yang belum dijawab oleh Tuhan di tahun 2022, kita mau imani tahun 2023 adalah tahun di mana kita akan melihat pertolongan demi pertolongan. Tuhan selalu ada dan menyertai setiap kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, kalau Allah itu menyertai hidup saya dan saudara, Dia bukan saja melihat kehidupan kita,
Dia bukan saja memperhatikan hidup saya dan saudara, bahkan dia selalu dengar setiap teriakan kita minta pertolongan akan dia. Tetapi kalau Tuhan menyertai hidup saya dan saudara, Tuhan akan menjaga dan melindungi keluar masuk kehidupan kita semua. Katakan amin. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Hidup saya dan saudara akan dijaga dan dilindungi Tuhan. Dari apa? Dari setiap mara bahaya. Katakan amin. Hidup saya dan saudara akan dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Dari apa? Dari setiap rencana-rencana jahat daripada si iblis. Hidup saya dan saudara akan dijaga dan dilindungi. Inilah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia bukan saja memperhatikan hidup saya dan saudara, tetapi dia juga akan menjaga dan melindungi hidup saya dan saudara dari setiap mara bahaya, dari setiap reka-reka jahat daripada si iblis. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau toh kita diizinkan menghadapi reka-reka yang jahat, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Kita percaya apapun reka-reka yang jahat yang mungkin dibuat orang buat hidup saya dan saudara, kita tetap punya keyakinan semua itu bisa dibuat Tuhan menjadi indah bagi hidup saya dan saudara. Katakan amin. Amin saudara. Kita melihat contoh dalam Alkitab ada banyak. Salah satunya adalah Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya penuh di reka-reka yang jahat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Semua itu tetap dalam kendalinya Tuhan. Semua reka-reka yang jahat terhadap Yusuf akhirnya diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan Yusuf. Kita pun juga punya keyakinan yang sama. Kalau ada orang yang berusaha untuk mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup kita, kita percaya Tuhan sanggup untuk mengubah sesuatu yang jahat menjadi satu kebaikan bagi kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itu yang kedua. Jika Allah menyertai hidup kita, Dia akan menjaga dan melindungi kehidupan kita dari setiap mara bahaya, dari setiap rencana-rencana jahat daripada si iblis. Sampai kapan Tuhan akan melindungi kita? Alkitab dikatakan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Sampai selama-lamanya Dia akan melindungi dan menjaga kehidupan kita. Ingat, Tuhan akan menjaga dan melindungi kehidupanmu dan kehidupanku. Bukan hanya sampai 2023, tapi sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau Allah menyertai setiap kehidupan saya dan saudara, maka Dia akan memelihara hidup saya dan saudara. Katakan amin. Pemeliharaan Tuhan akan tetap terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Alkitab seringkali katakan burung di udara Tuhan pelihara. Meskipun kita tahu bahwa burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Alkitab katakan bunga bakung yang ditanam bisa kelihatan begitu indah, semua karena Tuhan yang mendandani hidup bunga-bunga itu, yang membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan atas alam semesta itu sungguh luar biasa. Terlebih saya dan saudara, sebagai umat kepunyaannya, hidup saya dan saudara lebih berharga daripada burung-burung di udara. Hidup saya dan saudara lebih berharga daripada bunga-bunga bakung yang ditanam. Tentunya Tuhan pasti akan pelihara hidup saya dan saudara. Amin.
Meskipun tahun 2023 ada yang mengatakan tahun yang akan penuh dengan kesulitan, percayalah, selama ada Tuhan yang beserta dengan kita, maka Dia akan tetap pelihara hidup kita. Amin. Dia akan tetap pelihara hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2023 ini? Kalau kita mendengar janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai hidup kita, dan penyertaannya itu dibuktikan bagaimana Tuhan akan memperhatikan setiap kehidupan saya dan saudara. Dia akan menjaga dan melindungi kita. Dia akan memelihara hidup saya dan saudara sepanjang tahun 2023. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan, saudaraku? Yang pertama, ini harus diingat-ingat oleh setiap kita. Selama tahun 2023, iman kita tetap kuat dan kokoh dalam Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Mungkin tahun-tahun 2022 yang sudah kita lewati, mungkin kadang-kala iman kita sudah goyah, iman kita sudah mulai tidak lagi kuat. Kenapa? Berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan yang akhirnya membuat iman kita jadi lemah. Tapi pagi hari ini saya mau mengatakan, tahun 2023 kita memasuki dengan iman yang teguh. Amin. Iman yang tidak lagi digoyahkan oleh setiap situasi, kondisi apapun yang terjadi. Saya tidak tahu secara pasti ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi saya mau mengingatkan sebagai gembala, pesan firman Tuhan buat kita pagi hari ini, tetaplah miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-36. Dikatakan demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pesan firman Tuhan pagi hari ini yang kedua. Mari Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, saya mau mengatakan, ayo tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Mungkin di tahun 2022 ada banyak bolong-bolong, maaf bicara ya. Dalam waktu setahun berapa kali kita tidak beribadah? Tetapi pagi hari ini saya mau mengatakan, kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Hana. Meskipun Hana sendirian, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia sendirian. Dia ditinggal oleh suaminya. Dikatakan dia seorang janda. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia tetap, Nabi kita katakan, siang malam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, mari pesan firman Tuhan bagi kita semua, bagi saya, bagi saudara, tahun 2023 kita punya keyakinan, tahun yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tahun yang penuh dengan gilang gemilang bagi kehidupan saya dan saudara. Tetapi perlu ingat, kita mesti tetap memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan,
Tapi saya inginkan kepada kita semua yang hadir pagi hari ini tetap miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita setia beribadah kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, hidupnya akan tetap dalam naungan Tuhan. Pergumulannya pasti dijawab oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Pergumulan pasti. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini melalui firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan hanya mendengar janji-janji Tuhan yang indah-indah buat kita, tapi apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Kita mau mendapatkan pertolongan atas masalah hidup kita. Kita mau mendapatkan jawaban atas setiap doa-doa kita. Tetapi kita sendiri tidak mau setia ibadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mau katakan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, kita akan lihat. Dikatakan demikian. Ibrani sendiri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biarlah tahun 2023 adalah tahun di mana kita selalu memiliki iman yang kuat, membuat iman kita semakin teguh. Untuk iman kita bisa kuat, iman kita bisa teguh. Yang kedua, kita mesti setia beribadah kepada Tuhan. Karena saat kita setia beribadah kepada Tuhan, ada firman Allah yang selalu diberitakan. Firman Allah itulah yang akan menasihati hidup saya dan saudara. Firman Allah itulah yang akan memberikan kekuatan buat hidup saya dan saudara. Dan firman Allah itulah yang akan membuat hidup saya dan saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pesan saya pagi hari ini di tahun 2023, ayo tetaplah setia beribadah pada Tuhan. Tetap jaga iman agar semakin kuat di dalam Tuhan. Maka saya tidak percaya apapun yang terjadi di depan, pernyataan Tuhan itu selalu sempurna atas hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Salibnya dengan amat mulia. Jika
adalah tubuh Kristus yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan bagi hidup saya dan saudara. Dengarkan perkataan firman Allah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, tubuh yang tak tercacat, tubuh yang tak bercela. Tubuh itulah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, supaya setiap kami senantiasa menjaga kehidupan yang Tuhan beri, tak bercacat, tak bercela, sampai Yesus datang untuk kedua kali. Angkat jawabanmu. Bukankah jawaban berkat yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, darah Yesus Kristus yang dicurahkan di Golgota, darah Yesus Kristus yang dicurahkan di Kalvari. Darah itulah yang telah memperdamaikan hidup kami dengan Allah. Oleh karena darah Yesus Kristus, hidup kami didamaikan dengan Allah. Oleh karena darah Yesus Kristus, kami beroleh kesembuhan. Oleh karena darah Yesus Kristus, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang selalu mengingatkan akan setiap kehidupan kami bahwa Engkau tinggal dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau. Engkau ada bersama dengan kami, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami percaya tahun 2023 adalah tahun di mana kami akan terus melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tahun 2023 adalah tahun di mana kami akan terus melihat dan menikmati segala kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tahun 2023 adalah tahun di mana kami akan terus melihat perancangan Tuhan yang penuh dengan pengharapan akan terus ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu itu yang membuat kami kuat. Penyertaan-Mu itu yang membuat kami tetap setia untuk terus beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua. Berkati setiap umat-Mu. Kalau di tahun 2022 ada banyak yang belum kami capai, maka kami percaya tahun 2023 ini, 2023 ini, apa yang belum tercapai akan digenapkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, yang susah Tuhan hipurkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Perjalanan hidup kami di tahun 2023